Pada video kali ini saya akan membahas tentang analisis gangguan berbahasa. Baik, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa adalah kesulitan yang dialami seseorang dalam berkomunikasi secara efektif melalui bahasa lisan ataupun tulisan. Gangguan ini dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam memahami, menghasilkan, dan menggunakan bahasa secara tepat. Nah, mengapa saya mengangkat pembahasan kali ini? Dikarenakan untuk memberikan kepada teman-teman semua pemahaman yang mendalam tentang berbagai jenis gangguan berbahasa dan berbicara, serta cara mengidentifikasikan semuanya tersebut. Masuk ke materi pertama, yaitu definisi perkembangan bahasa, yaitu di mana kondisi di mana kemampuan berbicara atau berbahasa seseorang tidak berkembang sesuai dengan tahapannya. Nah, perkembangan bahasa pada anak juga dapat dilihat dari perolehan bahasa menurut komponen-komponennya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan pragmatik, yaitu perkembangan komunikasi anak sesungguhnya sudah dimulai sejak dini. Pertama-tama dari tangisannya, bila bayi merasa tidak nyaman, misalnya karena lapar, popok basah, dan lain-lainnya. Dari sini bayi akan belajar bahwa ia akan mendapat perhatian ibunya atau orang lain saat dia menangis. Yang berikutnya yaitu perkembangan semantik. Nah, karena faktor lingkungan sangat berperan dalam perkembangan semantik, maka pada umur 6-9 bulan, anak telah mengenal orang-orang atau benda yang berada di sekitarnya. Leksikal dan pemerolehan konsep berkembang pesat pada masa prasekolah. Diperkirakan terjadi penambahan 5 kata per hari di usia 1,5 sampai 6 tahun. Berikutnya yaitu perkembangan sintaksis. Pada waktu kalimat pertama terbentuk, yaitu penggabungan dua kata menjadi kalimat, rangkaian kata tersebut berada pada jalinan intonasi. Jika kalimat dua kata memberi makna lebih dari satu, maka anak membedakannya dengan menggunakan pola intonasi yang berbeda. Perkembangan pemerolehan sintaksis meningkat pesat pada waktu anak menjalani usia 2 tahun dan mencapai puncaknya pada akhir usia 2 tahun. Yang berikutnya yaitu perkembangan morfologi. Dari usia 18 sampai 5 tahun, MLU meningkat kira-kira 1,2 morfem per tahun. Penguasaan morfem mulai terjadi saat anak mulai merangkai kata sekitar usia 2 tahun. Berikutnya yaitu perkembangan fonologi. Perkembangan fonologi melalui proses yang panjang dari dekode bahasa. Sebagian besar konstruksi morfologi anak akan tergantung pada kemampuannya menerima dan memproduksi unit fonologi. Masuk ke materi berikutnya yaitu jenis gangguan berbahasa. Di sini ada 3 hal yang saya angkat, yaitu afasia, gangguan berpikir, dan juga gangguan lingkungan sosial. Yang pertama kita akan membahas afasia. Afasia itu terbagi lagi teman-teman menjadi 2, yaitu afasia motorik dan juga afasia sensorik. Afasia motorik yaitu gangguan pada daerah Broca yang menyebabkan kesulitan mengutarakan isi pikiran. Berikutnya yaitu afasia sensorik, gangguan pada daerah Wernicke yang menyebabkan kehilangan pengertian bahasa lisan dan tulis. Masuk ke materi berikutnya yaitu jenis gangguan berbicara. Gangguan mekanisme berbicara itu ada faktor pulmonal, faktor laringal, dan faktor lingual. Faktor pulmonal yaitu gangguan pada penderita penyakit paru-paru yang menyebabkan suara monoton dan terputus-putus. Faktor laringal, suara serak atau hilang tanpa kelainan sintaksis dan semantik. Yang berikutnya faktor lingual, gangguan pengucapan karena aktivitas lidah yang terbatas. Contoh pada orang stroke.
terakhir kita masuk ke kesimpulan teman-teman. Kesimpulan dari video yang sudah saya bagikan kali ini adalah memahami berbagai jenis gangguan berbicara dan berbahasa serta tahapan perkembangan normal bicara dan bahasa. Sangat penting untuk mengidentifikasikan masalah secara dini dan memberikan intervensi yang tepat. Pengetahuan ini membantu orang tua, guru, dan profesional kesehatan untuk mendukung anak-anak yang menghadapi tantangan dalam perkembangan bicara dan bahasa mereka. Nah, teman-teman, jadi pentingnya intervensi dini itu kita harus memperhatikan anak-anak kita agar mereka tidak terkendala dalam berbahasa dan berbicara. Baiknya kita membantu mereka dalam proses perkembangan, jangan biarkan mereka itu tertinggal. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Jika teman-teman setuju, silakan untuk berkomentar di bawah apa yang sebaiknya kita lakukan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah dan juga tidak berkenan. Saya Andre, saya pamit undur diri. Bye-bye.